wens ik, Cecilius van Dijk, Nederlands-Indisch officier van politie, het bekentenis te verkrijgen van de heer Chokro, ondersteund door de reeds door ons verzamelde bewijzen in verband met de opstand in de stad Garut op West-Java. We hebben inmiddels bewijzen verzameld dat u, Umar Said Chokro Aminoto, leidsman van de inlandse vereniging Sharakat Islam, niet alleen valse getuigenissen heeft afgelegd, maar ook de aanstichter was van deze opstand. Silakan, Tuan Chokro. Niet zo onbeleefd draait u zich om en schuift u aan tafel. Aku bisa lihat. Bukankah kedatanganku ke sini atas kemauanku sendiri? Jika tidak atas kehendakku, maka serdadumu tidak akan mampu untuk mengalahkan umatku. Aku tidak mau ada kekerasan di depan mataku. Is de heer Chokro ook in staat om geweld te gebruiken? Aku Umar Said Chokro Aminoto, seorang muslim bumi putra, ketua perkumpulan Syarikat Islam, punya 2 juta anggota, perkumpulan terbesar di India Timur, paham akan hukum-hukum Tuan. Aku orang Jawa pertama yang menjadi anggota Volkskrad, lulusan Usvia. Kakekku Cokro Negoro I pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Kakekku dari pihak yang lain, Kiai Kasan Besari, adalah kiai terkenal yang mengajarkanku tentang nilai hidup sebagai orang Jawa. Doe je? Weet je wat het kost? Kun je niet eens betalen, man. Wegwezen! Kom, wegwezen! Wegwezen! We hebben veel geld betaald voor je opa. Toen kocht in de slavenmarkt van Batavia. Hij was onze beste rubbertapper die we hadden. Jij? Met een lijf varken. Tot voor kort was Nederlands-Indië de ene grootste rubberexporteur van deze wereld. En kijk nu. Achterlijke luiaard zoals jij. Achteruitgang in de economie. Denk je nou echt dat ik naar dit land wilde komen? We zijn mislukkelingen in ons eigen land! Weet je hoe lang ik die sneeuw al niet heb gevoeld? De kou? De hitte van de zon heeft jou vervloekt! Potwerken! Rubber, suiker en koffie te leveren aan de heren politici. Die daar in de winter, in het verre vaderland, in cafés, ja, slim zitten te wezen. Zonder ooit gestoken te zijn door een mug. Een mug!
Chokro, ga daar zitten. Dit is Europa. En hier ligt Nederland. Dan krijgen we hier Centraal-Azië. Dit is Australië. En dit hele land is Nederlands-Indië. De wereld lijkt zo kleiner te worden door de komst van stoomschepen en de aanleg van het Suezkanaal. Dus, als de afstand tussen de werelddelen Azië en Europa sneller kan worden afgelegd, wat is daar dan het gevolg van? Siapa tahu akibatnya? Siapa tahu? Saya tahu akibatnya, Jeffro. Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Orang-orang Eropa di sini hanya menjadi raja sehari. Je blijft maar doorpraten. Jeffro, meneer Jansen yang tinggal di belakang sekolah itu. Tangannya panjang sekali menyuruh-nyuruh orang seenaknya. Zijn verdiende 320, Jeffro. 320. Chokro, ingat kata-kata penting dari Nabi Muhammad. Hijrah, berpindah dari tempat buruk ke tempat lebih baik. Jadilah seperti sumbu ini, membuat umat mencari jalan terang. Kata kedua dari Nabi yang harus kamu ingat. Iqra. Baca. Baca. Ingkang dalu punika Bapak Cokro Amisena nggadah hajat nanggap wayang beber Tawangalun kagem ngruwat Kang Putra ingkang lahir sesarengan rikala njeblukipun Gunung Krakatau. Mugi-mugi kanthi ruwatan menika Cokro Aminoto dados satriya ingkang piningit.
Stop! Hoe vaak heb ik niet gezegd? Met handschoen. Vasthouden. Vasthouden. Zodat het de bacteriën op je handen doodt. Ik blijf het zeggen. Maar op een of andere manier dringt het maar niet door in die domme hoofdjes van jullie. Stop met werken. Stop. Luister goed allemaal. Jullie handen zitten vol besmettelijke ziektes. Als wij ziek worden, wat kunnen jullie dan nog uitvoeren? Hè? Zoals ik al zei, elke regel die overtreden wordt, die wordt bestraft. Wat wil je? Wat wil je? Silakan duduk. Wat? Duduk. Teh ini panas. Tetapi tanganku juga sudah terbiasa dengan panas matahari. Teh ini ditanam di tanah mereka, dengan keringat mereka. Tuan nikmati teh ini pagi dan sore. Demi kesejahteraan negeri Tuan. Ontsla die Cokraminoto! Aan het werk! Cokro! Apa benar kamu mau mundur dari penggaweanmu, ha? Kalau itu benar, kamu minggat dari rumah ini. Ini soal martabat. Raja-raja di Jawa sudah hilang kekuasaannya. Sudah tidak ada Purbowaseso. Purbowaseso sudah di tangan pemerintah Hindia Belanda. Keluarga kita sudah diberi kedudukan yang enak. Kalungguhan. Aku wis dawuh nang kamu. Rumah bukan cuman omah. Bukan pomah, tapi palungguhan, tempat kita menjaga martabat. Dan sekarang martabat itu sudah kamu hancurkan. Jora, Jenengan bertindak punti, Mas. Aku selalu bercerita tentang darah-darah yang menetes di atas kapas-kapas itu. Kamu juga mungkin sudah bosan melihatnya. Aku gak tahu, Dek. Mau tak bawa kemana suara-suara ini? Kata hijrah selalu mengiang di telingaku, terus-menerus. Sehingga aku gelisah. Aku ngerti, Mas.
Sebab itu yang selalu kamu bicarakan sejak pertama kali kita bertemu. Kalau hijrah memang satu-satunya jalan untuk menghentikan darah dan air mata yang terus memanggilmu. Kulo tumut. Kulo akan ikut hijrah di belakangmu, Mas. Tapi juga untuk dia. Nggak patut ini. Blas nggak patut. Mana tanggung jawab laki-laki itu sebagai suami? Bisanya cuma kelayapan apa yang dia kerjakan di luar. Terus gini aja, Dok. Gini. Itu anak siji. Ini, kalau sampai kamu lahiran laki-laki itu ndak jedul raine ndek kene. Jangan bilang bahwa dia mencintai kamu dan jangan bilang bahwa dia menghormati keluarga Mangunsumo. Jangan sekali-sekali. Krungu? Nduk? Krungu? Bapak. Dahulu Bapak kalian Ibu menikahkan Dalem dengan orang yang tidak Dalem kenal. Dengan Mas Cokro. Dalem taat. Sekarang Bapak kalian Ibu akan menceraikan Dalem dari Mas Cokro. Dalem batin gemi. Untuk selanjutnya, seumur hidup Suharsikin tidak akan pernah menikah lagi. Sebab suami Suharsikin hanya Mas Cokro Aminoto semata. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ku nemu halus, Nduk. Tetapi ngilangin jepok dadani Mangunsumo. Suwarga nunut neraka katut. Lah wong suamimu itu tinggal gelanggang colong pelayu, gombal amoh. Wes, Nduk. Gak usah nangis. Kamu ngerti ndak artinya batik? Batik itu artinya basmalah titik. Kenapa? Karena manusia ini terlalu kecil di alam semesta yang terus berubah. Ya kita harus bergerak mengikuti gerak alam. Namun kita cuma lakon kehidupan. Mantun bentoro-bentoro Jawi kalah. Para bupati sami urip dugi upeti dan pajak rakyat dari pemerintah Hindia Belanda. Apa ya mesti nyerah, Bu? Apa ya mesti kaya gini? Bapak itu, walaupun dia bupati, tapi dia bupati yang beda dari bupati-bupati yang lain. Kalau bupati yang lain, mereka mau disuruh ini itu sama Hindia Belanda. Disuruh ini mau, disuruh itu mau.
Lah bapakmu beda, tidak seperti itu. Bapak punya caranya sendiri untuk melindungi kaum tani. Tuan Cokro, berita perlawanan Tuan terhadap mandor Belanda sudah menjadi buah bibir. Kami ini sekarang seperti lidi-lidi yang tersebar. Seperti ketika dunia Arab dikuasai oleh Inggris. Kami perlu hijrah untuk menemukan tanah harapan. Untuk menemukan seorang pemimpin. Lihat buruh-buruh ini. Mereka itu seperti semut pekerja yang kehilangan arah. Sejak Pangeran Diponegoro, lebih dari 70 tahun, kita kehilangan. Kita tidak memiliki seorang pemimpin. Koran Medan Priayi milik Tirto Adi Suryo mengabarkan All Indian Muslim League baru saja didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah di Dhaka. Islam sedang menyebar. Islam sedang mencari tanah-tanah yang baru. Ada satu kata yang saat ini menjadi buah bibir. Satyagraha dari Gandhi. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Tuan Cokro, aku dan teman-teman Panti Manika merasakan Hindia Timur ini tanah yang sangat subur untuk Islam. Sangat subur. Sunan Kalijogo pernah mengatakan, ijo royo-royo. Dan kami cari bibit-bibit pemimpin. Aku hanya menginginkan jawaban atas kegelisahanku. Itu alasan kenapa aku datang ke Semarang. Tuan Cokro, aku sarankan Tuan Cokro pergi ke Surabaya. Surabaya? Ya. Surabaya adalah pusat Panti Manika. Di sana teman-teman saya akan membantu Tuan Cokro. Tempat itu adalah pintu gerbang untuk berhijrah Tuan Cokro. Berjalanlah ke sana. Tuan Cokro akan menemukan hijrah Tuan Cokro. Het laatste onderdeel van de ethische politiek is opvoeding. Thans, na flinke aanpak door onze regering, gaan er 5000 inlanders naar de Europese scholen. Namens de Koningin der Nederlanden zal onze regering zorg dragen voor de ontwikkeling van de bevolking van dit land en zullen wij beloftes nakomen. Dank u. Wilhelmus von Nassau bin ich von Deutschland.
aning kutha Probolinggo perang tanding lan nurubismo karya mukti wong. Lucu. Mas, sejak dulu aku ingin jadi kapuk putih. Berbunga saat musim kering dan bisa digunakan untuk membuat bantal dan kasur untuk anak-anakku. Suamimu enggak? Buat kamu juga. Kematianku nanti akan ditutupi dengan kapuk putih ini. Telingaku, hidungku, dan aku ingin kematianku juga seputih kapuk ini. Bicara soal kematian, Thomas. Bagus nggak? Masih banyak. Duk, Ibu buat batik ini berbulan-bulan untuk kamu. Untuk menemani kamu kalau kamu sedang merasa sendiri. Karena Ibu merasa kamu akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Ketika suami kamu harus mengikuti gerak semesta alam yang terus berubah ini. Disimpan ya, Nduk, yuk. Kayak ngancani kue. Nggih, Bu. I was young, I was just 16 then, when you came up from Burma one day, and you told me to pack up my suitcase, and I did, and you took me away. I said, do you work nice and steady, or do you go sailing and roving out the sea? And you said, I have a job on the railroad, and baby, how's really so gonna be? You said a lie, Johnny. It was all lies. You should have me fooled right from the start. Tuan Cokro. Saya Hasan Ali Surati. Oh, iya. Selamat datang di Surabaya. Terima kasih. Ini Sosro Cardona. Cokro.
yang akan bantu segala kebutuhan Tuan di Surabaya. Ya. Jangan sungkan-sungkan kalau mau minta. Terima kasih banyak ya. Tolong. Is it really the end? Surabaya, Johnny, will the pain never mend? Surabaya, Johnny, ooh, a bird of your touch. You got no heart, Johnny, but oh, I love you so much. When we met, I forgot to ask you why they called you that funny name. But in every hotel on the seacoast, I found out, and I love you all the same. I'm tired, I'm worn out, the sea's burning in my ears, and I reach out my arms to hold you. You're not here. Who even cares? You got no heart, Johnny. You're just no good. You're going now? Oh, tell me why. Oh, I love you after all, Johnny. Like that very first day. Don't laugh at me no more, Johnny. Surabaya, Johnny. Is it really the end? Surabaya, Johnny, will the heart ever mend? Ada 300.000 santri di tanah Jawa ini, Tuan. 11.000 pesantren. Kurang lebih ada 30 juta penduduk di tanah Jawa. Tanah ini memiliki begitu banyak buruh-buruh, pertanian, perkebunan, buruh-buruh yang bekerja di kapal. Ini zaman baru, Tuan. Perdagangan minyak sudah dimulai. Belanda telah mendirikan Royal Dutch Shell dengan Inggris. Buruh-buruh bermunculan dengan persoalannya masing-masing. Cokro sudah bicara buruh. Buruh adalah politik di Cokro. Dan buruh adalah zaman. Tuan, Surabaya ini telah menjadi tempat di mana segala hal berdatangan. Semua ada di sini, Tuan. Skrup-skrup telah menggerakkan zaman. Tapi politik butuh ekonomi berdikari. Dan aku tidak mau menjadi sirkus oleh pemilik-pemilik modal. Karena semua hal yang ada di tanah ini bergantung pada pemilik modal. Gimana cara orang menentukan mana yang benar atau salah? Kalau kebenaran cuma ditentukan oleh satu kelompok saja dan nggak punya aturan umum. Zaman sudah berubah, tapi cara dan pikirannya kok yang nggak berubah. Mama itu nggawe perkumpulan kok malah medeni. Ngoten niku pun biasa, Bu. Ten pundi-pundi, napa malih ten Pandigeling, Pasuruan, Blawuran. Niku lho, Bu, ten Malang kali ten Pasuruan nggih ngoten niku. Iya. Ayo, Pak. Ya, Dek Cokro terlalu banyak berpikir. Sudah ramai orang gelisah. Mereka ingin pemecahan masalah dari Dek Cokro. Dek Cokro harus segera bertindak. Organisasi Budi Utomo saat ini hanya mampu untuk mengayomi para kaum-kaum priayi. Dan organisasi-organisasi yang lain pun hanya mendukung kaum-kaumnya sendiri. Kita butuh sesegera mungkin untuk bagaimana caranya membentuk organisasi yang mampu mengayomi seluruh jenis masyarakat yang ada di tanah ini. Hijrah
Hijrah. Inikah jalan hidupku, ya Allah. Sudah tua, giginya tinggal dua. Tuan Cokro, serdadu Belanda menembak warga Tionghoa yang mengibarkan bendera. Situasi tidak aman. Toko-toko sahabat Tionghoa ditutup. Beberapa hari ini, pedagang pribumi tidak bisa membeli alat membati dan kain mori lagi. Mereka resah. Belanda menyebar hasutan bahwa pedagang Tionghoa sengaja menimbun barang dan tak peduli nasib pedagang pribumi. Tuan Cokro? Tuan Cokro, boleh saya bicara sebentar? Ya, boleh. Maaf, Tuan-tuan. Tuan Cokro, apakah yang akan terjadi di tanah ini? Koran Tuan menyebut revolusi Tionghoa akan hadir di tanah ini. Kaisar Tionghoa jatuh. Siapakah yang akan memimpin revolusi di tanah ini, Tuan Cokro? Kenapa kamu tanya aku hal itu? Tuan redaktur surat kabar. Aku baca tulisan-tulisan Tuan. Banyak kapal-kapal besar berlabuh di Tanjung Perak. Orang-orang Turki, Yaman, Sudan berlabuh karena Turki tidak lagi aman. Apakah yang akan terjadi di tanah ini? Nacht over Jahre, Schnell von Smart, liegt alles in Duisternis verzogen. Nacht over Java, ondanks de praat. Lisindelag ins jedem bange klaar. Vreemde geluiden, zachte muziek, schepen samen en wir wollen wie stil.
tuan-tuan. Di luar banyak kerusuhan. Mundur. Apa ini? Mundur. Kenapa kalian ini? Mundur. Mundur. Satu langkah lagi maju. Sabar. Mundur. 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 Kalau kalian iri karena mereka punya perkumpulan, maka buat perkumpulan yang baik. Sampean kan wong Surabaya sendiri. Kalau kalian iri mereka punya sekolah-sekolah, maka buat sekolah yang baik. Bikin rusuh. Bukan untuk sombong. Bukan untuk menindas. Surabaya memang. Kita bikin perkumpulan untuk maju. Untuk melindungi hak-hak kita. Bukan berkelahi. Kamu harus ingat. Pemerintah Hindia Belanda itulah musuh kita. Rukun. Itu lawan kita. Lulu harus ingat itu. Kalian semua harus tahu. Buang senjata kalian. Buang senjata kalian. Tidak menginginkan kalian bersatu. Kenapa? Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Tidak perlu ada pertumpahan darah. Karena itu tidak akan memenangkan apapun. Bubar kalian semua sekarang. Pulang. Setengah Dani bubar. Ya bubar. Balik. Ya. Pemerintah Hindia Belanda akan bertepuk tangan melihat hal ini terjadi. Ya apa sih? Walah, Pak Cokro iku kuwabe diurusi. Masalahe koyo pamong prajae. Deloken Slamet iku kidul omah. Jaluk tolong ngurusi tanah. Sawahe digarap dhewe. Oleh hasile dijeglak-jeglak dhewe. Mbok sak nopo Didi tambah Pak Cokro. Kabeh Pak Cokro, kabeh Pak Cokro. Awas yo, engko lek ana wong-wong rene. Aji kono kali penile kono. Ombekno mbek aku. Hati-hati nih ngomong. Kerja. Nek tanganan gosong, engko doro kakungnya masak dhewe kapukmu kapan? Lah mbok. Sembarang aku, barang-barang aku. Aku ngandal sepuluh ae. Aku ngerti. Wis. Yalah. Terus neh. Kuwi iku lho, gelas pring reget ning kamare Caca mondok ditutupi dhisik. Lambe. Mandek. Wis. Iwai dari itu tak pangan. Ya apa nasib buruh stasiun Gubeng ya? Ya. Iki sih tak usahano. Ya apa? Kabeh ono hitungane. Ya bener. Di, aduh kan? Ayo. Nah, aku percaya Semaun. Lek Semaun karo Mas Cokro, padha karo tumbuh ketemu tutup. Cocok, gak ono sing ngalano. Ya kan? Ada 3 kasus. Assalamualaikum. Akan aku tangani. Waalaikumsalam.
Cik Cokro, ini ditunda dulu. Ada masalah yang penting. Genting sekali. Bagaimana dengan pertemuan sahabat-sahabat Tionghoa? Oh, itu sudah bisa diatasi. Ini lebih penting lagi. Terkait dengan tulisan di koran kemarin. Bu, dengklek bu, obat kesel bu, pegel bokong emang ke. Pak, dengklek pak? Ya. Niki pak, sing bener pak, pas sekali bokong. Nah, ngoten lah, mboten pegel pak, empole. Itu mas, Oh. ini mas. Sekedar pak. Aja sih bunder ya. Oh, sang kotak pak? Kotak ae. Ki antri apa ya pak? Cokro Aminoto itu. Oke mas. Iku Satrio Piningit. Oh, tuan-tuan ini dari Surakarta. Aku pikir kita akan minum-minum kopi di kampung Arab. Kopi Arabica. Aromanya luar biasa. Begini kan Cokro, kebetulan kami dari Syarikat Dagang Islam Surakarta. Iya, tuan-tuan ini bawa pesan dari Haji Saman Hudi. Haji Saman Hudi? Iya, Haji Saman Hudi. Apa yang bisa saya bantu? Ya. Jadi begini Tuan, kami sudah mendengar kemampuan Tuan untuk mengatasi pertikaian yang terjadi di Surabaya. Kami juga mendengar kemampuan Tuan sebagai advokat yang selalu membantu penduduk. Mungkin Tuan sudah mendengar bahwa pertikaian ini terjadi juga di Surakarta dan di Batavia. Dan pertikaian di Surakarta mengakibatkan Belanda menuduh kita di balik semua itu. Akibatnya Belanda membekukan perkumpulan kita. Banyak di antara pedagang yang sudah tidak bisa berdagang lagi sehingga itu membuat kita merugi. Mbok, kopi sekawan. Sing setunggal pahit damel kula. Kawan sekawan. Wingi ku kanca-kancamu rapat teko isuk sampai sore. Kopi nentek. Lah nggih to, Bu. Kula sedinan belang ngurusi rombongan reok ten panti, mboten mantun-mantun. Mbok, batik sing wingi wis ana sing payu durung? Niku kos-kosan sami dereng Toko-toko bayar, belum Mbok. buka, Den. Jalan-jalan ditutup. Tuan Haji Samanhudi ingin mendirikan SDI Afdeling Surabaya, Tuan. Dan menghendaki Tuan menjadi ketuanya. Tentu ini tugas yang sangat berat, mengingat Surabaya adalah kota perdagangan terbesar di belahan India Timur ini. Aku sudah cukup sering mendengar Syarikat Dagang Islam, bahkan pernah bertemu dengan Tuan Samanhudi dalam urusan batik. Tolong sampaikan salam kagum kepadanya, dan beritahu bahwa aku prihatin mendengar hal ini. Organisasi yang awalnya hanya organisasi Ronda Kampung Laweyan, melindungi Laweyan, dan SDI mampu bersaing dengan perdagangan sahabat Tionghoa. Menyedihkan mendengar pemerintah Hindia Belanda lalu membekukan dan lagi-lagi khawatir akan gejolak-gejolak yang mungkin akan timbul. Tuan Cokro, dengan dukungan rakyat sebesar ini dan kelihayan Tuan, Tuan pasti bisa memecahkan pembekuan Serikat Dagang Islam. Saya percaya. Dit heb ik niet in Nederland. Wij discussiëren alleen maar in het café, drinken koffie en wijn. Maar Sosro, ik wil Cokro graag ontmoeten en met hem praten. Nanti saya usahakan semua. Dulur-dulurku sekalian, hari ini kita berkumpul di Taman Kota Surabaya untuk menggalang kesadaran bahwa Vega Dering ini adalah tanda bukti kebangkitan hati rakyat yang selama ini dianggap seperempat manusia.
bahwa ketika rakyat telah bangun dari tidurnya, maka tidak satupun yang mampu menghalangi pergerakannya. Hindia Timur adalah tanah 100 gunung berapi. Tanah dengan rakyat yang tangguh. Sarekat Dagang Islam tidak lagi direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi perjuangan tidak boleh mati. Perjuangan harus terus diteriakkan. Dan sarekat harus tetap ada. Dan agar perhimpunan ini tetap ada, maka aku dan Tuan Haji Samanhudi, juga dengan cendekia yang ada dalam perhimpunan, bersepakat untuk mengubah nama menjadi Sarekat Islam. Dulur-dulurku sekalian, kelahiran Sarekat Islam adalah semata-mata karena kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa rakyat harus bersatu dalam ikatan perjuangan. Bahwa perkumpulan Sarekat Islam yang pada mulanya adalah seperti air yang mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Dalam sarekat ini, mari kita bergerak. Mari kita meninggikan nilai-nilai keluhuran. Dan mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan. Agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Siapa ini orang pribumi tolak pinggang? Kumis Gatot Kaca. Sepertinya bisa menerbangkan mimpi kita. Ini Tuan Cokro Aminoto. Sekarang dia menjadi ketua dari Sarekat Islam. Suaranya menggelegar, memenuhi langit tanah Jawa. Bumi Putra dibangkitkan. Zaman baru telah tiba, Bagong. Hidup Pak Cokro! Hidup Haji Samanhudi! Hidup Pak Cokro! Hidup Haji Samanhudi! Adanya hanya itu, Mas. Dasi itu milik Tuan Kut. Pengusaha sapi. Tapi nggak diambil pesanannya. Udah pulang ke Belanda. Zaman baru, dengar semua. Tuan Cokro yang utama sudah bicara. Semua sama, tidak ada seperempat manusia. Makanya kalian semua baca surat kabar. Alah, Mas. Sampean ki seperempat. Sik, Mas. Sebelum pergi. Jadi, mau tanya nih. Ini bayarnya pakai kursi. Nggak cukup, Mas. Itu baru seperempat. Nanti tak bayar 4 kursi. Jadi utuh. Seperti pituture yang utama. Semua anggota SI manusia utuh. Kalau tidak dibayar pakai kursi, tenang. Anggota SI sekarang itu ada 500.000. Semua butuh kursi. Politikus butuh kursi. Aku sing masuk. Lalu kenapa Tuan mengajak saya untuk membantu Tuan setelah SDI dibekukan oleh pemerintah kami? Lalu kenapa Tuan membantu kami dengan suka hati mendirikan cabang-cabang SI? Bukankah kantor Tuan yang dibangun atas pemikiran Tuan Snugukro berprinsip agama Islam, ya. Politik Islam, tidak. Dan bekas atasan Tuan yang terkenal pernah mengatakan bahwa SI adalah sebuah organisasi. Ataukah ini strategi Tuan untuk memanfaatkan peran dan posisi kantorku yang hanya membantu Islam yang mau kerjasama? Kemudian hari aku tak tahu apa yang akan terjadi. Sepertinya aku menunggang harimau. Atau sebaliknya, Tuan. Kesediaan Tuan Ringkes adalah cara untuk mengawasi kami, mencari tahu apa yang sedang kami lakukan, menelanjangi kami. Harimau jinak seperti yang ada dalam sirkus hanya sebuah tontonan. Atau Tuan, orang pandai lulusan Universitas Leiden yang mewarisi cara berpikir Tuan Snook. Menggunakan pengetahuan agama untuk memecah belah dan menghancurkan.
Atau Tuan adalah generasi baru, lahir di zaman baru, dengan pemikiran-pemikiran baru. Darsono. Surojo. Brebes 1.050 orang. Banjarmasin 7 orang. Jogja 409 orang. Berdiri. Lu jongkok ya, lu. Selamat pagi. Selamat datang di tempat kami. Ada hidangan di dalam, Pak Cokro? Aku datang ke sini bukan untuk menikmati hidangan. Aku datang untuk menegur kalian. Sudah berapa kali aku katakan, segera bentuk koperasi. Perlu kalian ketahui, organisasi itu seperti rumah. Rumah butuh dapur. Dapur inilah koperasi, dan untuk mewartakannya perlu surat kabar. Di Pekalongan ada koperasi batik, di Jogja ada koperasi tebu, di Kalimantan ada koperasi angkutan laut. Hasil bumi tanah ini begitu melimpah. Harusnya ini semua memberikan kesejahteraan bagi kalian, bukan orang lain. Bisa Bapak bayangkan nasib anak cucu Bapak nantinya? Kalau ini terus diambil, segera bentuk operasi. Ada yang membaca dari publikasi ilmiah dari Universitas Berlin bahwa mereka mencari nama untuk tanah ini, Melayunesia atau Indonesia. Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro? Bukankah kamu yang harus menjawab? Tidak semua hal mampu untuk aku jawab. Itu masa depanmu, maka pikirkanlah. Tuan Cokro, Melayunesia atau Indonesia, Tuan Cokro? Ah, meneer Rinkes. Welkom in mijn rubberonderneming. Dank u. Nou ja, wat er nog van over is. Sorry dat ik u heb laten wachten. Er is namelijk veel werk te verrichten en weinig handen. Ik had u uitgenodigd voor een gesprek. Ik wil het graag met u hebben over een Cokro Aminotto. U bekend? Uiteraard. Dat dacht ik. Het is een gevaarlijk man.
jullie vragen op te passen. Al mijn werknemers, zij gaan staken. Daar heeft Chokro voor gezorgd. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van mijn bedrijf. Een paar jaar geleden goot hij thee over mij en mijn bureau. En het zal niet lang duren voordat hij bloed zal vergieten in Nederlands-Indië. Hij is gevaarlijk. Ik zeg het u. Nederlands-Indië zal bankroet gaan. Wij zullen dit land moeten verlaten, uitgekleed en wel. En onderweg zullen wij ons moeten voeden met rattenstront. Meneer Handleeft, u bent te dom om de tekenen van deze tijd te verstaan. De tijden veranderen. Ik heb begrip voor uw situatie. Maar Tempo Dulu is al lang verleden tijd. In deze nieuwe wereld hebben we mensen als Chokro Aminoto hard nodig. Zij zullen een brugfunctie vervullen. Hij zal hen en ons naar een toekomst wijzen die nog ongewis is. Gegroet, meneer Handleeft. U wordt bedankt. Wat? Wat zegt u? Chokro is gevaarlijk, ik zeg het u. Hij gebruikt de islam voor zijn politieke idealen. Was het niet uw meester, meneer Snoek, die u leerde dat politiek en religie niet samengaan? Ze zouden hem moeten opsluiten. Meneer, sekarang cabang-cabang SI sudah mempunyai ukuran-ukuran sendiri. Oh ya? Dan orang-orang menyebut Chokro, Raja Tanpa Mahkota. Ongekroonde koning van Java. Ongekroonde koning van Java. I've got good news for you. I'll grant you permission for all your performances. Thank you. But I'd like something in return for that. It's your job to find out what the people think of the uncrowned king of Java. I don't want to do this anymore. I'm not Mata Hari and I'm not a spy. I just want to sing. That's all I want to do. I just want to sing and dance and just have a normal life. Sesuk kabeh do daftar Sarekat Islam. Engko nak wis daftar, nomere aja lali, dicatet. Sebab nomor SI kuwi dudu sembarang nomor. Ngerti ra? Nuwun, Bu. Kuwi jimat. Jimat kanggo kasantosaning urip saka satriya piningit. Marai kebal. Kebal penderitaan. Kebal kesengsaraan. Sesuk do gawe kalung kaya ngene kabeh. Nomere diplungke. Aja nganti kuali, aja nganti lali. Sarekat Islam kuwi sama rata sama rasa. Kabeh padha. Rano gede, rano cilik. Aku iki nek nang kono ya dianggep gede. Iso kaya piyai. Iso kanggo dasi kaya piyai. Iki jenenge dasi kupu-kupu. Wong cilik iso dadi wong gede. Wong cilik iso dadi piyai. Iso mabur. Dhuwur dadi piyai. Piye? Bangun ra? Necis ra? Seorang pemimpin cukup menyuruh rakyatnya untuk menanam dan merawat.
Tanah ini mampu menghidupi Inggris hingga Amerika. Belanda cukup hidup dari hasil pajak dan hasil bumi tanah ini. Tapi jika seorang pemimpin hanya hidup dari hasil bumi dan pajak rakyat, maka celaka tanah ini. Tanah perasan. Ada 30 juta orang Jawa. Hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian, Semaun, Muso, Darsono, kalian-kalianlah orang-orang terpilih yang diistimewakan dari 30 juta orang Jawa. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini. Menuju masyarakat yang lebih baik. Dan perlu kalian ketahui bahwa tidak satupun di antara mereka yang mampu untuk membaca satu huruf pun dari gagasan-gagasan kalian. Apa yang mereka bisa? Mereka mampu untuk membaca harapan. Tangan-tangan mereka mampu untuk berdoa. Tapi harus kalian ingat bahwa mereka juga mampu untuk amuk. Camkan itu. Ono jaran kok nyelentik sapi. Sapine mate awake lemes. Aku heran barek mbok tun iki wong wis tuwek lambene ngecemes. Delok lak nyemoni aku. Konangan rek. Yes, kurang. Nono kon gak tak sarapan ngon. Ya mangan gedhek. Menit tak masakno gedhek sampean, Ya Cak. jali situ. Ngono ya, Cik. Kobreng ape. Aduh ya Cak, sampean niku ngelukis istana 29 tahun. Mari-mari. Pun. Cemes saya. Tolong niku. Ayo. Iku lho. Saiki batik kawung parang rusak sudah mukti yang buat keluarga penyanyi. Sekarang rakyat sudah boleh beli. Nangge to yu. Den ayu. Niku lho tiang-tiang niku lho. Sami ngrungokaken pidatone Pak Cokro sing masalah sama rasa, sama rata. Masalah batik niku lho mboten enten bedane. Wong alit kali priyayi. Anu mawon. Mbok Tun. Balik ning dapur. Masak, udah masak belum? Nah. Piye ya saiki? Juarang temen ya sing ngarep tuku batik kita. Katanya pidato Mas Cokro membuat wong cilik semakin gak tahu diri. Konco-konco priyayiku pada nyindir, mengatakan bahwa pidato Mas membuat kerusuhan di mana-mana. Gak gampang hidup zaman sekarang nih. Gak usah dipikir. Engkau dengan tene sakit. Serahkan. Gusti Allah mengko kei dalan. Joko, boleh aku bicara sebentar? Kenapa Bapak tidak membela Marco? Yang jelas-jelas akan dipenjara karena artikelnya membela sesuatu yang benar dan menyerang pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Meneer Sneevliet yang bukan pribumi menuliskan pembelaannya dalam surat kabar dan menyerang keras pemerintah Belanda. Untuk apa Pak? SI punya banyak anggota, punya banyak koran. Kalau kita tidak... SI bukan Sneevliet. Aku bukan Sneevliet. Dan perlu kamu ketahui bahwa aku memiliki cara sendiri untuk menangani Marco dan untuk berpihak padanya. Ayo, Pak. Semaun adalah SI, Pak. Dan aku bu... Semaun. Ibu nggak mau ada kekerasan. Ibu
Aku nggak mau ini terulang terus dibawa ke rumah. Nanti kekerasan kamu bawa ke rumah. Senjata juga kamu bawa ke rumah. Cukup sudah sampai sini saja. Kamu boleh bangun dunia sebesar gagasanmu. Tapi jangan hancurkan rumah bersama. Orang rumah juga selesai. Mener Snaifli, untuk apa Mener membutuhkan Pak Cokro? Sedangkan Mener adalah pendiri SDAP yang sangat saya hormati. Dan yang saya tidak mengerti lagi, bagaimana pemikiran-pemikiran sosialisme Mener yang sangat luas itu ditolak oleh negeri Mener sendiri yang bahkan tidak lebih luas daripada Pulau Jawa. Mener tahu, Pak Cokro percaya kalau saya bisa membesarkan organisasi ini. Simon, ik waardeer jouw zelfvertrouwen. Maar setiap orang melihat Cokro als een satria peningit. En dat is zijn kracht. En die kracht heeft niemand anders. Tuan Snefle, masa depan kita bukan masa depan mistis. Kita butuh pemimpin yang jauh dari mistis. Nee, hij is ook de kleinzoon van Kiai en de keturunan Mali. Daarom volgen zoveel mensen juist hem en niet ons. Bukankah dia selalu bekerja sama dengan Belanda? Konco-konconya itu tidak pernah berani membangun sebuah organisasi yang tidak disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bagaimana mungkin memilih ketua yang mau menjadi boneka? Boneka? Bonekanya Londo. Tuan Cokro itu berkeliling ke daerah-daerah dan membentuk cabang-cabang SI di sana dengan siapa? Tuan Ringkes kan? Semua tahu kalau Tuan Ringkes itu adalah pejabat Hindia Belanda dari Leiden yang bekerja di Badan Penasihat Kebijakan Politik Islam. Supaya Islam tidak menjadi doktrin politik. Dan mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Ik kan u vertellen dat wij slechts een elite-organisatie van blanken zijn die alleen maar discussiëren, koffie en wijn drinken. Meneer Sneflit, meneer kan mengajarkan kepada kami bagaimana bekerja dengan cara yang radikal. Lah kok sekarang Menir malah mengajarkan kami bekerja dengan politik jalan tengah.